Julius Nainggolan dari DPC GMNI Bengkulu selaku Ketua DPC. Ya, harapannya juga kan pesta demokrasi ini bukan hanya sekedar seremonial, bukan hanya tentang kegiatan bernegara selama 5 tahun sekali, tapi juga sebagai peralihan kepemimpinan yang baik untuk keberlangsungan Kota Bengkulu yang jauh lebih baik lagi dari kebelakang-belakangannya menjadi Bengkulu yang lebih baik ke depannya. Sebenarnya kalau bicara itu tergantung, itu kan ada mekanismenya. Kalau bicara keterwakilan, ya harapannya ini memang mewakilkan harapannya. Nah, juga harapannya memang bisa membawa gagasan-gagasan yang baik, bukan hanya sekedar pencalonan yang banyak kontroversi, tapi memang mewakili suara masyarakat Bengkulu. Harapan Pemuda sendiri mungkin dengan kawan-kawan OKP yang lain sepakat bahwa kalau pemimpin itu harus memang mewakili masyarakat, dia memang harus menjaga kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bengkulu, dan juga kegiatan-kegiatan pemuda apapun itu supportnya, kemudian bagaimana caranya mereka merangkul kawan-kawan yang lain, begitu juga dengan masyarakat yang memang mereka tertindas, bagaimana masyarakat yang hari ini memang kurang dalam bernegaranya, kemudian bagaimana pendidikannya itu tolong diperhatikan, kesehatannya juga. Mungkin yang harus terlihat itu melalui fasilitas yang ada di Kota Bengkulu, seperti banyak lampu-lampu pantai yang memang mati, kemudian jalan-jalan, fasilitas-fasilitas umum. Nah, begitu juga dengan masyarakat yang memang mereka terpinggirkan. Aji Sukmo. Panggilan Aji. Nah, ini telah mewakili. Biarkan demokrasi ini berjalan semestinya, karena kita perlu pemimpin yang mempunyai ide dan gagasan untuk membangun untuk pemuda lebih kreatif lagi. Dan harapan saya untuk pemimpin terpilih nanti bisa berkolaborasi dengan masyarakat, pemuda dan tokoh-tokoh dalam membangun Kota Bengkulu ini. M. Abel Rahman Fajri, panggil Abel. Dari kami ya. Nah, dari deklarasi kampanye damai sendiri, harapan dengan para calon nanti dari kalangan pemuda seperti apa sih secara spesifik? Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau untuk dari kita pemuda, tentu harapannya demokrasi ini semakin berlangsungnya, negara ini semakin sehat tentunya. Tentu dalam hal banyak sekali mungkin kekurangan dan juga perbaikan tentunya. Dan harapan terbesarnya demokrasi ini berjalan semestinya, sehat, sesuai luber, jujur dan adil, tentunya memilih berdasarkan gagasan. Nah, itu yang penting. Bagaimana kita untuk membangun kota Bengkulu maupun kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu tentunya. Kalau kacamata dari kami sendiri, itu yang pertama ya, kita melihat karena kita ini demokrasi di sini, perbaikan yang pertama tentu ya pendidikan dan juga taraf ekonomi masyarakat. Harapan terbesar dan juga melihat calon itu gagasan untuk pada pembangunan tidak cuma sekedar pembangunan dalam bentuk bangunan dan sebagainya, tetapi dalam bentuk sumber daya manusianya. Itu tentunya pandangan dari kami sama. Prendi Tiromantoso, Bang. Dari IMM. Oke, baik, pertama saya menanggapi ini kan pesta demokrasi nih, Bang. Pesta demokrasi, pesta yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu kan. Nah, tentu dari kelima calon pada hari ini yang disahkan oleh KPU Kota Bengkulu, kita berharap bahwasanya kelima calon ini yang pertama itu bisa memperbaiki dari segi infrastruktur, Bang. Dari segi infrastruktur, terus yang membedakan dari yang lain, harapan kita ini perbaikan wisata-wisata yang di Bengkulu, Bang. Kita harap Bengkulu ini kan jadi role modelnya kabupaten-kabupaten yang lain gitu, sehingga jadi pusat perekonomian, pusat pariwisata, sehingga
harapan kita di pemimpin yang akan datang ini bisa memperbaiki ini gitu. Karena bisa kita lihat nih Bang, banyak wisata-wisata yang sekarang mati gitu. Banyak wisata-wisata yang dikelola pemerintah itu tidak berjalan, sehingga roda perekonomian masyarakat Bengkulu tentunya di UMKM ini juga yang menjadi penghambat Bang. Pertama itu ketersediaan daripada pekerjaan Bang ya untuk lulusan-lulusan baru gitu. Saya lihat dari segi pengamat dari kami IMM, jadi memang perlu yang pertama itu kreatif dari anak-anak muda gitu, terutama kalangan mahasiswa, karena untuk ketersediaan sendiri untuk pekerja untuk Bengkulu itu masih minim Bang, masih minim betul. Masih banyak kawan-kawan mahasiswa yang baru tamat kuliah bingung cari kerja, dan ada juga Bang tamatan serempak bareng sama saya itu masih banyak pengangguran juga gitu. Nah, untuk mengatasi itu, untuk mengatasi degradasi daripada pekerjaan itu, jadi teman-teman ini banyak yang buka usaha sendiri, banyak yang merantau keluar kota, ada yang keluar negeri ke Kalimantan, ke Jakarta. Jadi itu yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang baru tamatan kuliah gitu. Nah, harapan kita pemerintah Bengkulu setelah pemilihan 27 November ini nanti, setelah ditetapkan jadi wali kota Bengkulu, harapan kita ini bisa menuntaskan problem ini gitu. Karena kita kasihan juga nih Bang lihat kawan-kawan mahasiswa yang baru selesai kuliah sampai sekarang nganggur, bahkan bertahun-tahun gitu Bang, bertahun-tahun nganggur gitu. Harapan kita ini PR besar pemerintah Bengkulu untuk bisa mengatasi ini, apalagi ini pusat kota daripada provinsi Bengkulu gitu. Ya malu juga gitu kan Bang kalau pemerintah kota Bengkulu tidak bisa mengatasi ini gitu. Harapan kita ini PR besar pemerintah Bengkulu gitu. Salah satunya yang saya sampaikan tadi, perbaikan wisata-wisata yang di Bengkulu itu salah satu bisa menuntaskan atau memberikan dampak positif untuk perkembangan ekonomi Bengkulu gitu.